maunya apa? Kenapa kita melakukan hal itu? Kalau saya sebagai psikolog klinis pasti akan tarik ke belakang. What's problem with your self concept? Kenapa harus sama orang lain? Apakah ada pengalaman-pengalaman yang membuatmu merasa berbeda itu berbahaya? Apakah mungkin kamu pernah salah pakai seragam ke sekolah, lalu kamu malu banget, dan kamu tidak ingin sejak saat itu tidak ingin berbeda? Misalnya seperti itu. Kira-kira begitu jawabannya, Kak. Mohon maaf kepanjangan. Baik, jadi bisa disimpulkan jawaban dari pertanyaannya itu yaitu ada kemungkinan resiko jangka panjang karena itu mempengaruhi rasa rendah diri atau merasa kurang jika berkaca dari sudut pandang orang lain, kemudian merasa rendah, sehingga dampak psikologis itu jadi lebih kena. Kemudian kehilangan arah, prinsip diri, tidak punya tujuan yang pasti, bisa dibilang itu juga bisa disebut sebagai tren karena hampir mengikuti kebiasaan dari orang lain. Dan langkah yang mungkin bisa diambil tetap ada intervensi dengan cara konseling. Kemudian kesimpulannya, kemudian kita masih punya penanya lagi dari pertanyaannya. Izin bertanya bagaimana menghadapi anak yang main judi online sampai jual laptop dan motor dan tidak kuliah. Apakah anak tersebut bisa berubah dengan aktif kuliah kembali dan tidak main judi online? Wah, bagus sekali nih pertanyaannya Ibu. Mungkin bisa dijawab pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu jawab ya. Kalau misalnya dijualkan kedua laptop dan laptop tidak tetapi apakah ada anak yang berhasil tapi saat ini tidak Itu adalah gangguan perilaku karena anak sudah tidak sadar dengan tanggung jawabnya dan itu bisa diobati dengan catatan terapi. Dan selain terapi juga kontrol diri juga penting, dari kontrol diri sendiri, mungkin kontrol dari orang tua itu untuk bisa memulihkan anak kembali agar tidak terjerumus kembali kepada posisi seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Widi yang pertanyaannya bagaimana cara menghadapi anak kecil yang tantrum setelah diberi gadget yang berpengaruh terhadap psikologi anak. Karena saya itu sebelum berpraktik klinis dewasa, saya itu 5 tahun sebelum dalam sana. Usia baik dia dan memang ledakan emosinya besar dan apa dong yang bikin aku suka sekolah ini? Nah, jadi kita harus lihat
saat dia meledak kita itu dan memang harus membatasi diri. Kalau nggak mau anak Anda lagi anak Anda lagi naik sepeda, anak Anda lagi memanjat, kasih dia aktivitas aktivitas yang harus dia lakukan supaya dia tidak gelisah, karena dia jadinya bertanya, kalau gadget nggak boleh, aku bolehnya apa? Kebosanan itu adalah hal yang bisa bagi anak. Jadi beri dia aktivitas fisik, motorik agar dia merasa bahagia. Ya, Baik dokter. Dan kalau misalnya dari menyambung pertanyaan dari Bu Widi, kalau misalnya ada anak kecil yang tantrum setelah diberi gadget dan itu berpengaruh terhadap psikologi anak. Nah, sekarang ini kan kayak masih tren itu kayak mendiamkan anak saat tantrum, itu apakah itu adalah hal yang direkomendasikan oleh psikolog untuk hal itu dokter? mendiamkan itu gimana maksudnya? Mendiamkan mungkin saat tantrum itu dibiarkan, jangan dikasih perhatian, biarkan sampai dia tenang terlebih dahulu seperti itu. Tadi yang saya Apakah cek itu hal direkomendasikan? Bedakan mendiamkan dengan mengabaikan. yang Ya, kita itu tidak boleh mengabaikan anak yang sedang meledak emosinya, tetapi diam itu konteksnya adalah jangan diapa-apain dulu, but you still there. Anda tetap di sana, Anda duduk bersama rasa marahnya anak, Anda duduk bersama rasa gelisahnya anak, sehingga anak itu tidak merasa ditinggalkan, karena itu malah makin membuat dia gelisah. Nah, ada pasien saya menenangkan anaknya dengan kalimat yang, wah bagus nih ibu, belajar di mana? Yang membuat saya sampai berpikir begitu. Dia bilang gini ke anaknya, okay, I hear you. Okay, I hear you. You angry, I hear you. You upset, I hear you. Jadi ibu itu terus bilang begitu. Oke, aku dengar kamu. Oke, aku tahu. Kamu marah. Oke, aku tahu. Kamu kesel. Jadi kita mungkin bisa sampai di sana. Tapi mendiamkan dalam tanda kutip mengabaikan, kamu ngamuk udah sana, mama mau nonton TV dulu. Nggak boleh. Kamu ngamuk udah sana, mama nggak kenal sama kamu. Kita tinggal, nggak boleh. Ya, koneksi sebelum koreksi. Anda harus koneksi dulu sama anak. Wah, dia lagi marah, dia lagi gelisah. Koneksilah, pakai hati. Itu anak kita sendiri kok. Kita pasti bisa handle. Tapi kalau kita sendiri nggak mau terkoneksi, bagaimana kita bisa mengkoreksinya? Kalau kita sendiri, aku nggak mau ikut-ikutan sama perasaanmu ini, itu salah dan itu tidak seharusnya ada. Kita udah memutus koneksi itu. Jadi gimana kita mau koreksi dia? Oke, aturan parenting pertama koneksi, baru koreksi. Oke, jadi mendiamkan dan mengabaikan it's totally different. Meski kemasannya mirip. Gitu ya kak ya? Mendiamkan dalam tanda kutip memberikan ruang bagi dia untuk melepaskan kemarahannya boleh, tapi tetap harus terkoneksi. Mengabaikan tidak boleh. Gitu ya. Terima kasih atas jawabannya dokter. Baik, kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Anik Chandra. Yang pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi anak remaja yang fokusnya dengan game dan gadget saja? Usia anak 18 tahunan ke atas, gimana trik untuk pendekatannya? Oke, jadi kalau misalnya sudah 18 tahun ke atas, ini adalah usia remaja akhir, sebentar lagi adalah dewasa. Jadi dewasa itu masuk di usia 21 tahun, ya. Bagaimana pendekatannya? Saya agak sulit menjawab ini dalam konteks personal, tetapi saya akan jawab sesuai dengan pengalaman yang saya miliki ya, Bapak Ibu. Jadi begini, umumnya anak sampai di usia remaja menuju dewasa awal lebih menyukai game, lebih menyukai gadget daripada dunia nyatanya, itu karena mereka pasti punya permasalahan sosial. Entah mereka susah memiliki teman, bergaul bersama teman, entah mereka punya riwayat dibully, jadi dia nggak nyaman menghadirkan dirinya dalam pertemanan, atau jangan-jangan di keluarga dia dimarahin. Jadi komunikasi bersama orang lain yang itu cowok terasa ada tidak siapa aman aja? bagi dia. Gitu ya, jadi coba nanti ditelusuri apa yang menyebabkan dia lari ke game, lari ke gadget. Jadi jangan buru-buru dihentikan aja, tapi kita juga harus mengerti kenapa dia mempertahankan perilaku tersebut. Nah,
Yang paling gampang caranya adalah mendukung dia untuk memiliki komunitas. Bahkan game itu sendiri ada komunitasnya. Misalnya nih, sesama gamers Mobile Legends. Kamu pergilah nak main bareng sama teman-teman ada dalam satu tempat komunitasnya. yang sama. Paling tidak dia ketemu dulu sama manusia atau pemain lain di dunia nyata. Oke, nanti lama-lama baru kita dukung lagi dia ke komunitas-komunitas lain. Karena anak itu pasti punya kesukaan selain itu. Mungkin dia jangan-jangan sebenarnya suka menggambar. Mungkin dia sebenarnya jangan-jangan suka olahraga apa. Kita dukung dulu dia berbasis komunitas. Itu caranya, ya. Sehingga nanti ibu, bapak sebagai orang tua akan dilihat sebagai sosok yang aman untuk mendukung dia memiliki kehidupan sosial yang lebih baik. Bukan dilihat sebagai ancaman yang mau menghapus atau merenggut dunia yang selama ini membuatnya merasa aman. Seperti itu yang dapat dilakukan orang tua. Jadi bisa disimpulkan peran orang tua yaitu menjadikan diri sebagai teman sebaya ya dokter ya, bukan sebagai orang tua. Dibilang lantai Jadi dengan pendekatan yang Lantai seperti 3 itu, kali ya? anak mungkin memiliki pengertian yang lebih, memiliki pengertian yang mendalam tentang peran orang tua dalam mendampingi anak. Jadi terima kasih dokter atas jawaban yang sangat luar biasa. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya di Sebelum sini. sesi diskusi ini ditutup, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau mengaktifkan fitur raise hand. Hidupin dulu lampunya Pak, biar terang. Mana ya? Enggak, Mana waktunya? Oh ini. 1 jam ya? Ya. Itu kan ada ya? Baik, sepertinya tidak ada rekan-rekan yang ingin bertanya lagi, Bu. Ini Zoom. Jadi, demikian pesan yang disampaikan dari narasumber, kemudian materi yang disampaikan dari narasumber, yaitu Ibu Wangsa Ayu Vidyaloka, SPSI, MPSI, psikolog yang sangat luar biasa. Terima kasih Bu atas kesediaannya untuk memberikan materi pada kesempatan kali ini. Dengan berakhirnya penyampaian materi dari narasumber kita, Ibu Wangsa Ayu Vidyaloka, SPSI, MPSI, psikolog, berakhir juga tugas saya sebagai moderator pada sesi webinar Seminar Nasional Serangkaian Nataru, Natal Tahun Baru dan Hari Ibu jurusan Kebidanan tahun 2025. Apabila saya memiliki kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaiannya, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Wangsa Ayu Vidyaloka, SPSI, MPSI, psikolog, selaku narasumber kedua yang sudah berkenan membagikan pengalamannya pada seminar nasional hari ini. Acara dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat pada narasumber kedua kita, yaitu Ibu Wangsa Ayu Vidyaloka, SPSI, MPSI, psikolog, yang akan